Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Surur, NIM 196501337 dari kelas praktikum struktur data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-8, yaitu tentang hash table. Apa sih hash table itu? Hash table adalah sebuah struktur data yang sangat cepat dalam insertion dan searching. Hash table diimplementasikan menggunakan array, penambahan dan pencarian sebuah key pada hash table berdasarkan fungsi hash yang digunakan. Pada hash table ini ada dua kategori. Yang pertama open addressing dan sparse caching atau open hashing. Ya, di sini ada sebuah source code dari hash table tersebut. Yang pertama, di sini ada kelas data. Yang kedua ada kelas hash table. Dan yang ketiga ada kelas hash table aplikasi. Di kelas data ini terdiri dari integer data, terus ada public data yang parameternya berupa integer data, this data sama dengan data, dan public integer get key dikembalikan kepada data. Sedangkan di dalam kelas hash table ada variabel data dan juga size. Public hash table berparameter size. Di size sama dengan size. Jadi hash array sama dengan new data size. Terus ada metode display yang berguna untuk menampilkan data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Dan ada metode hash function yang berguna untuk merurutkan data sesuai dengan indeksnya, yaitu cara melihat indeksnya adalah dengan key modulo size. Dan di sini ada metode insert yang berguna untuk kita menginputkan data atau menambahkan data. Dan selanjutnya ada metode delete yang berfungsi untuk menghapus sebuah data. Ada metode find yang berfungsi untuk mencari sebuah data. Dan selanjutnya pada kelas hash table aplikasi, di sini kita menggunakan enter slash integer key dan slash dan n yang berguna untuk kita menginputkan nanti data pada saat di run. Yang pertama akan muncul sebuah tulisan yaitu enter slash of hash table. Kita inputkan, yang pertama kita menginputkan slash-nya lebih dahulu, setelah itu isian number itemnya. Di sini data yang akan diinputkan yaitu saya memilih random. Di dalam hash table aplikasi ini tidak beda jauh dengan tree aplikasi yang kemarin yang sudah kita bahas pada praktikum 7 yaitu tentang binary tree. Di mana di sini saya juga menggunakan cache, yaitu S untuk show, I inisialisasi dari insert, D inisialisasi dari delete, dan F inisialisasi dari find yaitu untuk mencari. Ya, kita coba untuk mengerun terlebih dahulu.
kita inputkan 10, enter, 5, enter, maka S untuk menampilkan, yaitu inisialisasi dari show untuk menampilkan data-data yang ada. Ini data yang ada. Di sini kita akan mencoba sesuai dengan NIM saya yaitu yang belakangnya ganjil, yaitu NIM yang belakangnya ganjil adalah mencoba mengimplementasikan double hashing. Ya, kita coba. Dalam double hashing tersebut kita bisa lihat dari insertnya. Kita klikkan I, yaitu inisialisasi dari insert, enter, kita masukkan (22), enter, terus di S yaitu untuk menampilkan data lagi. Ya, 22 ada di sini. Kenapa 22 berada di indeks ke-8 padahal seharusnya 22 ada pada indeks kedua, yaitu karena di hash function, pada hash functionnya yaitu k modulus size, k nya itu 22 sedangkan size nya 10, jadi 22 modulus 10 sama dengan 2, jadi biasanya indeksnya ada pada angka 2. Tapi kenapa K22 terletak pada indeks ke-8, yaitu karena ini gunanya public integer atau metode function kedua, yaitu 7, K-nya 22, jadi 7 dikurangi K-nya 22 modulus 7 sama dengan 1, jadi 7 kurangi 1 ada 6, yaitu kita hitung dari sini 6. 1 dari indeks kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jika kurang jelas gini, dari 2 ke 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 karena 6 dihasilkan dari sini. 7 min K-nya 22 modulus 7, 22 modulus 7 adalah 1, 7 kurangi 1 adalah 6, jadi kita loncat 6. Jadi 22 akan diletakkan di urutan pada indeks ke-8. Ya, di situ fungsi dari double hashing tersebut. Jadi kita tidak dapat mengganti angka yang ada di sini. Ya, kita coba lagi dengan menginsertkan angka yang lain. Contohnya saja 3, enter, maka S untuk menampilkan show, yaitu S ini dari show untuk menampilkan data yang ada, di enter, maka 33 akan diisi pada indeks kelima. Biasanya 33 itu ada pada indeks ketiga karena
33 modulus 10 sama dengan 3, yaitu ada di indeks ketiga. Jadi jika di sini sudah ada data tersebut, maka pakai fungsi yang kedua, yaitu 7 min K-nya 33 K-nya 33 modulus 7 33 modulus 7 ialah 5. 33 modulus 7 ialah 5. Jadi 7 dikurangi 5 yaitu 2. Jadi dari 3 loncat 2 yaitu 1, 2. Jadi yang awalnya indeks 5 kosong akan diganti dengan angka 33 tersebut. Bagaimana jika angka tersebut telah ditempati? Contohnya kita insert lagi angka 33 lagi. Apakah menambah atau akan mengganti angka yang 5? Enter S untuk menampilkan kembali. Ya, angka 33 ada di indeks ke-7. Kenapa ada di indeks ke-7? Karena seharusnya kan ada di 3 di sini. Ada di indeks ketiga. Karena di sini sudah ada datanya, maka menggunakan function kedua. Function yang kedua yaitu 7 kurangi K modulus 7. K-nya 33, modulus 7 ialah 5. 7 kurangi 5 ialah 2. Hitung dari angka 3. 1, 2. 2 karena di indeks 5 sudah ada angkanya, jadi loncat lagi 2. 1, 2. Jadi maka akan mengisi indeks ke-7 yang awalnya kosong. Ya, sekian dari saya yang saya dapat jabarkan tentang tugas saya, yaitu NIM ganjil mengimplementasikan teknik double hashing di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.